Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlandawan Ramadan dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya, yaitu aplikasi penjualan game dengan judul Gameland. Pertama-tama di sini saya menggunakan 3 library, yaitu Include iOStream, JustDelib, dan Iomative. Dan di sini ada beberapa yang saya deklarasikan secara global. Yang pertama ada fungsi void judul, menu utama, cek ranjang, menu offline, menu online, dan check out. Lalu ada array nama dan array email dengan tipe data char. Lalu ada deklarasi integer dengan beberapa variabelnya, yaitu bayar, kembalian, pilihan, jumlah game, total, pilih off, pilih on, dan array keranjang. Pilih off ini untuk memilih game offline, dan pilih on ini untuk memilih game online nanti. Lalu selanjutnya di sini ada array game offline dan array game online dengan tipe data string. Ini fungsinya agar gamenya nanti bisa ditampilkan di keranjang. Lalu di sini ada array harga offline dan array harga online. Ini untuk harga gamenya nanti, harga offline untuk harga game offline, harga offline untuk harga game offline, harga online untuk harga game online. Lalu ke in main, pertama ada system color F0 agar programnya berwarna putih seperti ini. Lalu memanggil fungsi judul yang ada di sini nih. Lalu pertama masukkan username. Lalu yang kedua masukkan email. Lalu setelah itu sistem CLS. Sistem CLS ini untuk menghapus menu sebelumnya dan memunculkan menu selanjutnya, yaitu menu utama. Setelah mengklik enter, maka akan muncul menu utamanya. Lalu, di sini untuk menu utamanya, di sini saya mendeklarasikan variabel pilih menu dengan tipe data char. Di sini silakan pilih nomor 1 sampai 3 untuk memilih menu. Lalu di sini saya menggunakan switch case untuk memilih 3 opsi ini. Dengan CI ini itu pilih menu. Pertama, case 1 untuk ke menu offline, case 2 untuk ke menu online, case 3 untuk ke menu cek keranjang. Lalu default agar di sini saya karena menggunakan char, di sini satunya menggunakan tanda kutip, dan di sini juga agar saat user masukkan huruf seperti D akan tetap di menu utama, atau memasukkan angka selain 1 2 3 seperti 4 5 maka akan tetap di menu utama. Lalu jika user memilih angka 1, maka akan dibawa ke menu offline atau menu game offline. Ada di sini saya mendeklarasikan pilih 1 dengan tipe data integer. Lalu sini silahkan pilih 1 sampai 6 untuk memilih game dan tekan 7 untuk kembali. Sini saya juga menggunakan switch case untuk memilih gamenya. Pertama case 1 untuk game nomor 1, lalu case 2 untuk game kedua, case 3 untuk game ketiga, dan seterusnya. Sini misalkan saya memilih game nomor 1 itu Zuma Premium, akan muncul informasi gamenya. Lalu jika kita memilih dari game itu, maka muncul ini. Tekan 1 untuk menambah keranjang dan 2 untuk kembali. Lalu menggunakan switch case lagi untuk memilih 1 atau 2-nya. Case 1 pilihan diatur menjadi 1, checkout game ditambahkan ke keranjang. Lalu sistem pause agar checkout ini muncul dan dapat dilihat oleh user. Seperti ini, misalnya saya menambahkan game ini untuk ke keranjang, maka akan muncul game ditambahkan keranjang. Lalu go to hitungnya ada di bawah. Nah, di sini ini fungsinya agar nanti bisa dimasukkan ke keranjang.
if pilihan lebih besar sama dengan 1 dan pilihan lebih kecil sama dengan 6, maka keranjang jumlah game diinkrementkan sama dengan pilihan min 1. Pilihan min 1 ini yaitu indeks untuk gamenya untuk gamenya nanti agar bisa ditampilkan di keranjang. Lalu total ditambahkan harga offline dan pilihan min 1 atau menyesuaikan indeksnya. Lalu setelah kita memilih game, tekan enter, akan dibawa ke sini, tekan 7 untuk kembali ke menu utama, dan sekarang ke list game online. Nah, masuk ke fungsi void menu online. Di sini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, sama saja. Yang membedakan itu ada di go to hitungnya, yaitu di sini. If pilihan lebih besar sama dengan 1 dan pilihan lebih kecil sama dengan 6, maka keranjang jumlah game diinkrementkan sama dengan pilihan min 1 tambah 6. Nah, yang membedakan ada di min 6 agar sesuai dengan indeksnya. Lalu di sini juga sama, hanya yang membedakan di sininya. Kalau tadi harga offline, sekarang harga online, agar yang masuk adalah harga dari game online-nya. Lalu masuk ke cek keranjang. Di sini misalkan saya memilih satu game online, yaitu Valorant. Lalu tekan 1 untuk menambah ke keranjang, game ditambahkan ke keranjang, 7 untuk kembali ke menu utama, lalu ke menu cek keranjang. Nah, di sini ada game yang telah kita beli tadi, lalu dengan harganya. Di sini juga ada total harga dari game yang kita beli tadi. Nah, untuk memunculkan game-game yang telah ditambahkan ke keranjang, saya menggunakan looping for. Integer i sama dengan 0, apakah i lebih kecil dari jumlah game? Jika tidak, maka i diinkrementkan. Integer game index sama dengan keranjang i, if game index lebih besar sama dengan 0 dan game index lebih kecil sama dengan 6, maka munculkan game offline dan harga offline yang telah kita tambahkan tadi. Lalu, else if game index lebih besar sama dengan 6 dan game index lebih kecil dari 12, maka munculkan game online dan harga online dari yang telah kita tambahkan tadi. Nah, di sini kenapa bisa 0 sama 6? Karena memang jumlah game offline itu ada 6. Dan kenapa ini 6 sampai 12? Karena game online-nya itu jumlahnya sama kayak game offline, yaitu ada 6. Lalu di sini untuk muncul totalnya, di sini akan ditanyakan, apakah Anda mau check out pembelian Anda, ya atau tidak. Oh ya, di sini saya mendeklarasikan variabel balik dengan tipe data char. Nah, lalu di sini if balik sama dengan char y besar atau balik sama dengan char y kecil, maka akan dibawa ke menu check out. Else if balik sama dengan char t besar atau balik sama dengan char t kecil, maka akan dibawa ke menu utama. Contohnya seperti ini. Jika saya mengetik T, maka akan dibawa ke menu utama. Jika saya mengetik ya, maka akan dibawa ke menu checkout. Ya, itu di sini ya, fungsi void checkout. Tidak jauh berbeda. Ini untuk memunculkan game yang ada di keranjang. Ini untuk totalnya, dan di sini ada masukkan uang dan check-in bayar yang telah kita deklarasikan tadi di awal. Lalu di sini ada rumus untuk kembaliannya, yaitu bayar dikurangi total. If kembalian lebih besar sama dengan 0, maka tampilkan ini semua. Di sini akan menampilkan username yang telah kita masukkan di awal, lalu email juga, dan game yang telah kita tambahkan ke keranjang tadi. Di sini akan muncul total harga dari game kita yang kita beli, lalu pembayaran itu uang yang kita masukkan dan kembaliannya. Lalu dikasih note dan ada ucapan terima kasihnya. Lalu else if kembalian kurang dari 0, maka tampilkan maaf uang Anda kurang, seperti ini. Di sini harganya 260.000, total harganya 260.000. Coba memasukkannya tuh 200.000 saja. Nah, maka akan muncul maaf uang Anda kurang. Jika kita klik enter, akan disuruh memasukkan uang lagi. Di sini coba memasukkan uangnya uang lebih, yaitu 270.000.
maka akan muncul nota seperti ini. Username yang telah dimasukkan di awal tadi, lalu email yang telah dimasukkan di awal tadi juga, game yang telah kita tambahkan ke keranjang dengan harganya, lalu total harga dari game yang kita beli, pembayaran itu uang yang kita masukkan tadi 270.000, dan kembaliannya yaitu 10.000. Dan terima kasih telah membeli game di Gameland. Ya, kita ketik enter maka langsung keluar. Bisa langsung keluar itu karena ada ini exit 0. Lalu di sini ada fungsi judul yang saya munculkan di awal tadi. Nah, di sini. Ya, sekian saja presentasi tugas akhir saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.